Sukian Putri Lu Yunfan. Dikonfirmasi, 6 tahun telah berlalu, kau bahkan belum menelepon sekalipun. Jelas kau adalah pewaris keluarga kaya raya terkemuka. Namun kau berbohong padaku dengan mengatakan, latar belakang keluargamu biasa saja. Baik Kian, kau benar-benar punya nyali. 6 tahun lalu. Aku membius Bai Qian. Seharusnya malam ini, aku akan bisa memiliki Bai Qian dan membuatnya hamil anakku. Di masa depan seluruh keluarga Bai akan menjadi milikku untuk diambil. Aku tidak menyangka Lu Yunfan ikut campur. Namun, untungnya aku punya rencana cadangan. Di kartu ini, ada 5 juta. Ambil ini. Tidak. Ini saya tidak bisa saya. Jika aku menyuruhmu mengambilnya, maka ambillah. Ini? Ambil saja. Dulu. Pelayan keluarga Bai. Tuan, bisakah Anda bersikap masuk akal? Jika Anda memaksa masuk seperti ini, Anda membuat segalanya sangat sulit bagi kami. Lu Yunfan, bisakah Anda berhenti mempermalukan keluarga Lu? Ada begitu banyak orang di sini. Pergi ke tempat yang tenang, dan cepatlah tinggal di sana. Terlihat lebih baik. Aku datang ke sini hari ini, khusus untuk mencari Bai Qian dan menuntut penjelasan. Bai Qian, keluar sini. Cukup, Lu Yunfan. Jika Anda benar-benar ingin menghadiri perjamuan keluarga Bai, itu bukan tidak mungkin. Namun, apakah Anda membawa uang hadiah? Jika Anda ingin duduk tanpa uang hadiah, itu jelas tidak akan berhasil. Uang hadiah apa? Lu Yunfan, Anda mungkin sudah terlalu lama tidak menghadiri perjamuan kaliber ini. Apakah Anda lupa aturannya? Perjamuan ulang tahun Nyonya Bai memiliki aturan tak tertulis. Tempat duduk diatur sesuai dengan jumlah uang hadiah. Minimumnya adalah 1 juta, tanpa batas atas. Jadi Tuan Lu, berapa banyak uang hadiah yang Anda rencanakan untuk berikan? Dari mana dia mendapatkan uang? Dia sangat miskin, bahkan tidak mampu membeli susu bubuk. Dia murni datang ke sini untuk menumpang makan. Perjamuan keluarga Bai bukanlah sesuatu yang orang seperti Anda, siapapun di jalanan, bisa hadiri. Dan membawa anak juga. Sungguh konyol. Ini bukanlah cara untuk mencari seorang ibu. Tuan Shen, Anda terlalu baik hati. Anda seharusnya menyuruh petugas keamanan saja untuk mengusirnya keluar. Tuan Lu, jika Anda belum membawa uang hadiah, silakan kembali. Jika Anda diusir nanti, itu tidak akan terlihat baik. Apa yang sedang terjadi? Saya adalah pelayan keluarga Bai. Bolehkah saya bertanya ada masalah apa? Apakah keluarga Baimu benar-benar punya aturan ini? Tuan, perjamuan keluarga Bai kami memang memiliki aturan ini. Baiklah, kalau begitu aku merepotkanmu untuk menyampaikan pesan kepada Nyonya Tua. Jika dia diberi seorang cucu perempuan yang berharga, di meja mana dia harus duduk? Anak ini persis seperti Nona Qian ketika dia masih kecil. Mungkinkah? Lu Yunfan, apa maksudmu? Mungkinkah anak liar kecil ini? Ibu dari anak ini adalah Nona Wan Qin atau Nona Qian. Saya benar-benar bingung. Lu Yunfan, lihatlah orang macam apa Anda ini. Apakah Anda pantas mendapatkan putri keluarga Bai? Anak ini, bagaimana mungkin menjadi anak mereka? Bapak Lu, mari kita lanjutkan saja dengan proses pengujian. Keluarga Bai kami, sebagai keluarga kaya terkemuka di Jiangcheng, hanya percaya pada hasil. Dokter, ambil sampelnya. Gadis muda ini akan melakukannya sendiri. Sifat ini, seperti Nona Qian, benar-benar mirip. Dari mana datangnya anak liar ini? Dengan sifat seperti itu, bagaimana mungkin anak Nona Bai? Saya pikir, Anda hanya ingin menikah dengan keluarga kaya. Menjadi menantu yang tinggal di rumah. Anda pasti gila. Cukup. Tes DNA sudah dilakukan. Anda sudah cukup bertingkah gila. Cepatlah, dan inya. Permisi, sebelum aku bertemu Nona Bai, aku tidak akan pergi. Penerbangan Qian ditunda.
dia akan langsung kembali ke rumah tua malam ini. Dia tidak akan datang ke sini sama sekali. Sebaiknya Anda menyerah saja pada ide ini. Dia tidak berani menemuiku, jadi dia bersembunyi benarkah? Bapak Lu, mohon tenang. Laporan tes keluarga bayi kami hanya membutuhkan waktu 15 menit. Sebelum laporan tes keluar, mohon jangan membuat masalah di sini. Setelah laporan tes keluar, kami akan membuat keputusan kami sendiri. Ini menyangkut identitas putri muda keluarga Bai. Lebih baik menunggu sampai kita bertemu Nyonya Bai sebelum membahasnya lebih lanjut. Bapak Chef, Anda lihat, Anda mungkin tidak tahu, saya mengenal kakak laki-laki saya dengan sangat baik. Anak ini pasti palsu. Mari kita tunggu saja hasilnya keluar dan tonton pertunjukannya. Ibu tidak datang. Untungnya aku sudah bersiap lebih awal. Aku menyuruh adikku pergi ke bandara untuk menjemput ibu. Adik cepat bawa ibu ke sini. Oke, aku akan menunggumu selama 15 menit. Leon Fan, Anda sebaiknya segera pergi. Haruskah Anda menabrak tembok selatan sebelum berbalik? 6 tahun lalu keluarga Lu mengusir Anda. Hari ini keluarga Bai akan mengusir Anda. Seluruh hidup Anda, tentu saja, akan penuh dengan kemunduran. Penjahat besar, dasar, jahat, bajingan. Anak haram itu, saya sudah memperingatkan Anda berulang kali. Namun Anda berani memprovokasi saya. Hari ini, saya harus memberi Anda pelajaran yang pantas. Kalian berani di wilayah keluargaku, menindasku. Ibuku adalah Bai Qianqian. Bapak Chef, anak ini mengaku sebagai anak Nona Bai. Jelas Anda adalah orang yang tunangan Nona Bai. Dia mempermalukan Anda. Dia meremehkan Anda. Lu Yunhao, aku akan memberitahumu sekali lagi. Xiao Qian tidak palsu. Dia adalah anak Bai Qianqian. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Lu Yunfan, Anda mencari mati. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Nyonya Bai. Perilaku sembrono Anda seperti ini berarti tidak menghormati keluarga Bai dan tidak menghormati Bapak Chef. Ketika Nona Bai tiba, Anda tinggal menunggu mati. Tuan Lu, sebelum laporan tes keluar, saya tidak bisa memperlakukan Anda sebagai tamu. Jika Anda terus membuat masalah, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Leon Fan, jika Anda terus bersikap tidak masuk akal dan mengganggu di perjamuan keluarga Bai, maka saya sebagai calon tuan rumah pria keluarga Bai tidak bisa memberikan Anda rasa hormat apapun juga. Tuan Shen, mengapa kau begitu cemas? Tunggu sampai hasil tes DNA keluar. Apakah kau kepala keluarga Bai bisa mempertahankan posisimu? Masih belum pasti. Leon Fan, diam. Anda hanyalah anjing liar yang diusir oleh keluarga Lu kami. Beraninya Anda memfitnah Tuan Shen, Nona Bai dan Tuan Shen. Mereka adalah pasangan yang serasi. Pertunangan mereka sudah lama menjadi fakta yang tak terbantahkan. Tepat sekali. Kamu sampah yang diusir oleh keluarga Lu. Dan kamu bahkan membawa anak. Hanya kamu. Dan kamu masih berpikir bisa menggoyahkan posisi Tuan Shen. Itu benar-benar konyol. Tepat sekali. Tuan Shen, cepat usir dia. Benar, usir dia. Cepat usir dia. Keluar. Tampaknya keluarga Bai kita tidak bisa melindungi Anda lagi juga. Seseorang, usir dia dari sini. Mama, dia yang mengintimidasi ayah. Enam tahun. Aku akhirnya melihatmu lagi. Kau akan bertunangan dengannya. Tidak. Selama bertahun-tahun ini, di mana saja kau? Apa sebenarnya yang terjadi? 6 tahun lalu, katakan padaku. Tuan Lu, tolong kendalikan putramu sendiri. Tuan Lu, Ayah, Mama tidak mengenalimu. kau tidak ingat aku. Kenapa aku harus mengingatmu? Tidak mungkin. Aku akan tahu jika aku mencoba. Tidak sakit. Tidak bodoh. Tidak ada tanda-tanda amnesia. Kalau begitu kau berpura-pura. Tuan Lu, tolong perhatikan perilakumu sendiri. Kita punya anak bersama. Dan kau mengatakan ini padaku. Leon Fan, Anda benar-benar lucu. Nona Bai sudah mengatakan dia tidak mengakui Anda. Jadi berhentilah membuat masalah di sini. Leon Fan, Anda benar-benar tidak akan menyerah sampai Anda mencapai Sungai Kuning. Nona Bai, kami baru saja menguji gadis itu. Nona. Tuan Lu, aku ingin tahu, sudah berapa lama kalian berdua berkencan? Lebih dari setahun. Kami berkencan setiap minggu. Tuan Lu, kemampuanmu mengarang kebohongan sama sekali tidak profesional. Kakak Jiang Xian,
sudah berada di luar negeri selama 6 tahun. Selama waktu ini, dia hanya kembali ke negara ini sekali. Apakah Anda mendengarnya? Nona Bai sama sekali tidak mungkin punya anak dengan Anda. Bahkan jika itu anak Kian-Kian, bagaimana mungkin mereka bersamamu? Kurasa. Hasil DNA, kau tidak perlu menunggunya. Cepat bawa kedua anak haram itu. Dan pergi. Mungkinkah aku salah mengenali orang? Tapi wajah ini jelas merupakan gambaran dari ingatanku. Kau benar-benar tidak mengingatku. Tuan Lu, aku hanya di sini untuk menghadiri perjamuan ibuku. Jika kamu bersikeras bertanya, pertanyaan membosankan seperti itu, maka aku minta maaf. Aku benar-benar tidak mengenalmu. Kau mengenaliku atau tidak, apa yang kau katakan tidak berarti. Tunggu sampai hasil tes DNA keluar. Hasilnya akan membuktikan segalanya. Leon Fan, jangan salahkan saya karena mengatakan ini tentang Anda. Berhentilah terburu-buru untuk mempermalukan diri sendiri. Untungnya kakek saat itu memiliki kesadaran diri untuk mengusir Anda dari keluarga Lu sebelumnya. Kalau tidak, reputasi keluarga Lu pasti sudah lama hancur total oleh Anda. Hasil tes sudah keluar. Leon Fan, laporan tes sudah tiba. Mulai sekarang, Anda anjing liar ini dan kedua anak haram ini akan menjadi lelucon terbesar Jianchen. Sungguh konyol, Leon Fan ini 6 tahun lalu diusir dari keluarga Lu, sudah menjadi lelucon besar. Sekarang, dia akan menjadi sekali lagi lelucon yang dikenal di seluruh kota. Nona Bai, berhenti membuang kata-kata untuknya. Cepat buka laporan itu, agar kamu bisa membuatnya menyerah. Apa? Kau takut? Baiklah, karena kamu ingin melihatnya. The film was translated and narrated by M. Meany. Kau. Aku beritahu kamu, aku Boy Kian-Kian tidak akan termakan trik itu. Leon Fan, apakah Anda masih akan mempermalukan diri sendiri di depan Nona Bai? Anda badut tak berarti. Tuan Lu, sepertinya kakak Xian juga tidak terlalu memedulikanmu. Mama, bagaimana Mama bisa melakukan ini? Xiao Tian, tidak apa-apa. Karena Mama tidak mau mengakuinya, maka kita akan mencari jawabannya sendiri. Untungnya, aku diam-diam barusan mencabut beberapa helai rambutnya. Ayo pergi. Kian-Kian, Dan kamu juga Inya. Kakak Xian lihat, Mama, ayah ini juga terlalu tidak bisa diandalkan bukan? Dia bahkan tidak bisa mengurus anak-anak. Kakak Xian, apa yang harus kita lakukan dengan anak ini? Di mana rumahmu? Mama, aku tidak tahu. Mulai sekarang, kamu dilarang memanggilku Mama lagi. Mama, aku tahu Mama. Lupakan saja, kepala pelayan Bai, bawa dia kembali dulu. ya. Tunggu sebentar. Di mana Xiao Shen? Aku tidak tahu. Bagaimana aku bisa melupakan Xiao Shen? Jangan khawatir, Papa. Adik kecil bilang, dia ingin kembali bersama Mama. Dia bilang, dia ingin melihat rumah Mama. Untuk melihat, apakah ada sesuatu yang menyenangkan di sana. Baiklah. Ayo pergi. Xian sudah kembali. Nyonya Bai ibu kandung Bai Kian-Kian. Anak ini adalah anak The kecil. film was Kamu anak translated siapa? and narrated by Nenek. M. Media. Aku adalah anak Mama. Apa yang sedang terjadi?
Dia putra Lu Yunfan. Dulu kamu ditipu oleh Shen Yifei dan melahirkan Jaichu. Jika saja aku tidak berada di luar negeri tahun itu, tidak bisa kembali. Tidak mungkin aku bisa mengawasimu. Anak ini seumuran dengan Jaichu. Mungkinkah malam itu kamu masih bersama Lu Yunfan? Cukup, Mama. Aku lelah. Hubungi ayahnya besok dan suruh dia dibawa kembali. Anak laki-laki kecil, ada seorang kakak perempuan di rumah, tapi dia sedang tidur sekarang. Ketika dia bangun, bagaimana kalau membiarkannya bermain denganmu? Opi. Lu Yunfan ini, meskipun dia adalah seorang playboy yang nakal, dan reputasinya tidak bagus, tapi anak itu tidak bersalah. Jaga dia baik-baik. Ya Nyonya. Tuan Shen, ada di luar menggunakan nama keluarga Bai, menyatakan bahwa keluarga Bai dan keluarga Lu Yunfan adalah musuh bebuyutan, dan bermaksud untuk melenyapkannya sepenuhnya. Shen Yifei ini, tidak heran Qian tidak pernah memandangnya dengan benar. Dia punya banyak rencana licik. Biarkan saja dia. Siapa suruh dia menjadi ayah Jaichu? Jika bukan demi Jaichu, menantu laki-laki yang tinggal di rumah dengan karakter seperti dia, sama sekali tidak pantas untuk masuk ke gerbang keluarga baik kami. Shen Shizu putri baik Qian Qian. Nenek, aku sudah bangun. Jaichu sudah bangun. Jaichu, ini adik laki-laki. Kakak perempuan ini terlihat seperti kakak perempuanku. Haruskah aku menyapa adik kecil ini? Apa yang harus kukatakan kepada kakak perempuan itu? Halo adik kecil. Aku adalah kakak perempuanmu. Namaku Shen Shizu. Siapa namamu? Halo kakak perempuan. Namaku Lu Shen. Ayo kita bermain bersama. Villa keluarga Shen. Ada apa, Nak? Nyonya Shen ibu kandung Shen Yifei. Kenapa kamu marah sekali? Lu Yunfan, ini semua salahku karena berhati lembut. Jika aku tidak saat itu, ingin Lu Yunfan sedikit tenang dan menggunakan kedua anak itu untuk mengikatnya. Jika aku tahu sebelumnya, aku akan memberikan anak-anak itu kepada. Apa yang perlu ditakutkan? Bai Qian itu saat ini tidak bisa menjangkau Lu Yunfan. Tunggu sebentar saja. Maka kita akan. Lu Yunfan, Apa yang kau lakukan di sini? kami adalah organisasi kesejahteraan publik yang didirikan bersama oleh beberapa perusahaan terkemuka di Jiangcheng. Kami datang ke daerah ini hari ini untuk memberikan pemeriksaan fisik gratis untuk anak-anak di sekitar sini. Tidak perlu. Silakan pergi. Kami dilengkapi dengan pengacara dan dokter profesional yang berspesialisasi dalam layanan untuk anak-anak, sebuah organisasi profesional. Tuan Lu, Anda tidak punya alasan untuk menolak kami kan? Jadi, kau ingin mengincar anak-anak. Aku ada urusan yang harus dihadiri. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Silakan pergi. Menurut penyelidikan kami, Anda saat ini tidak memiliki pekerjaan. Orang tua Anda juga pengangguran gelandangan. Kami juga bertanya kepada tetangga terdekat Anda yang mengatakan bahwa di rumah Anda ada seorang anak laki-laki kecil, tetapi mereka belum pernah melihatnya keluar. Tolong berikan kami penjelasan yang masuk akal. Karena anak itu tertutup dan tidak suka keluar. Anak macam apa yang suka tinggal di rumah dan tidak suka keluar untuk bermain? Saya sekarang sangat curiga bahwa anak itu memiliki kemungkinan dianiaya. Bagaimana kalau begini? Biarkan kami melihat anak itu. Ada orang jahat di luar yang mencoba menangkapmu. Pergi bersembunyi dulu. Baiklah ayah. Maaf tapi, anak itu tidak ada di rumah. Lu Yunfan, Anda baru saja mengatakan dia tidak suka keluar. Dan sekarang Anda bilang dia tidak ada di rumah. Saya tahu bahwa setelah Anda diusir dari keluarga Lu, Anda menyimpan kebencian. Tetapi Anda tidak bisa melampiaskan kebencian Anda pada anak itu. Kami sekarang sangat khawatir tentang mental anak itu dan kesehatan fisiknya. Mohon secara aktif bekerja sama dengan pekerjaan kami. Jika tidak, Kalau tidak mau apa? Kalian hanyalah organisasi nirlaba. Apakah kau berniat menerobos masuk? The film Silakan was pergi. translated saya sudah and menduga Anda narrated tidak by akan M. setuju Media. dengan mudah. Kami tidak bisa, tetapi polisi bisa. Jangan khawatir,
Sementara Anda diselidiki, kami akan mengirim anak itu ke panti asuhan untuk dirawat dengan baik. Saya tahu Anda adalah petarung yang baik, tetapi Anda pasti tidak bisa menghalangi tugas polisi kan? Jika tidak, Anda akan masuk penjara. Pergi. Direktur Shen, kami tidak menemukan siapapun. Sudah kubilang. Mereka tidak ada di rumah. Di mana kau menyembunyikan mereka? Aku tidak menyembunyikan mereka. Mereka pergi mencari ibu mereka, tunanganmu. Apel. Kedua bocah kecil itu pergi menemui Bai Qian. Ayo pergi. Untung saja nona ini sangat pintar. Kalau tidak, aku pasti sudah ditangkap oleh si jahat besar dan dibawa pergi. Gadis kecil, mengapa Anda sendirian? Mengapa Anda berada di distrik Villa Jiangcheng? Apa yang sedang Anda lakukan? Ayah sibuk melawan monster. Aku akan mencari ibu sekarang juga. Distrik Villa Jiangcheng. Sampai jumpa. Selamat tinggal, Paman. Ini rumah ibu. Indah sekali. Mengapa ada anak di sini? Apa yang Anda lakukan di sini? Mengapa seorang anak begitu gugup? Jangan bilang ini satu lagi yang datang mencari Nona. Saya harap saya tidak benar tentang ini. Ibu. Ibu, aku sangat merindukanmu. Apa yang terjadi sekarang? Kata, apakah kamu? Kakak perempuan ibuku. Kamu terlihat sangat cantik. Aku adalah ibunya ibu. Aku tidak percaya. Kamu terlihat persis seperti saudara perempuan ibuku. Gadis kecil ini punya mulut yang The manis film was sekali. translated and Qian Xin, narrated by apa yang M terjadi Media. sekarang? Gadis ini sangat mirip dengan Jai Chu. Tahun itu aku tidak di rumah. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Nyonya. Dia datang mencari Nona muda. Kepala pelayan Bai, pergi lakukan tes DNA. Setelah itu selesai, hubungi ayah mereka untuk membawa mereka kembali. Ya, Mama aku akan pergi ke perusahaan dulu. Ayo, kita masuk ke dalam. Lukian, kenapa kamu datang ke rumahku? Aku datang untuk bermain denganmu. Kalian berdua benar-benar saling kenal. Ya, kita bersekolah di sekolah yang sama. Dan yang menunjukkan kita bahkan teman sekelas. Kalian hebat. Aku di sini. Nyonya, Nona muda dan anak ini terlihat sangat mirip. Jika seseorang tidak tahu, mereka akan mengira mereka adalah saudara kandung perempuan. Mama, Chen Chen putra Bai Wenqing. Nenek, Chen Chen. Mama, aku kembali. Apakah Mama merindukanku? Kamu gadis nakal. Kamu pergi bermain selama berhari-hari. Dan bahkan tidak terpikir untuk kembali. Apakah kamu mencoba untuk melupakan aku, ibumu, Mama? Apa yang Mama katakan? Mama, aku dengar. Lu Yunfen membawa 2 anak dan muncul di sini. Itu mereka. Itu mereka. Mereka sangat lucu. Tunggu sebentar. Jangan bilang kamu
kembali demi kedua anak ini, kan? Mama, Mama tahu bahwa aku terutama menyukai anak-anak. Jika kakak perempuan itu tidak menginginkan kedua anak ini dan perlakuan Lu Yunfen terhadap mereka juga tidak terlalu baik, kenapa kita tidak? Biarkan aku membesarkan mereka mulai sekarang. Aku sudah tahu kamu kembali karena anak-anak. Jangan terburu-buru. Masalah anak-anak masih perlu didiskusikan. Saat ini, hal yang paling penting adalah melakukan tes DNA pada anak-anak terlebih dahulu. Baiklah, Chen Chan, ayo bermain. Pergi panggil dokter kemari. Ya, Shen Sisu sangat cantik. Akankah ayah karena ini memberiku warisan yang lebih sedikit? Lu Qian sangat lucu. Sangat lucu. Aku benar-benar ingin mencubit wajahnya. Banyak sekali teman. Setelah kita selesai makan, kita harus bermain bersama. Aku lapar. Ayo kita bermain bersama. Oke. Nyonya. Ambil sehelai rambut anak itu. Ya, Dokter, mencabut rambut sangat menyakitkan. Untuk menumbuhkan selai rambut lagi, membutuhkan banyak sekali nutrisi. Aku dan adikku ditinggalkan sejak kami masih kecil. Ayah bekerja keras setiap hari, mengangkut batu bata. Tapi masih belum menghasilkan uang. Belikan kami makanan enak. Adik laki-laki dan perempuanku sangat menyedihkan. Tunggu sebentar, aku ingin memberi mereka banyak sekali mainan untuk dimainkan. Kerja bagus kakak. Teman kecil, Tante punya uang. Berapa banyak uang yang kamu mau? Tante bisa memberikannya semua padamu. Aku dan adik laki-lakuku masing-masing selai rambut 200.000. Tidak masalah. Tante sekarang akan menyuruh seseorang menarik uang untukmu. Bagaimana? Tidak perlu Bibi. Aku punya kartu bank. Bibi bisa langsung transfer uangnya. Ini kartu banungmu. Benar. Ini? Baiklah. Baiklah, sudah selesai. Bibi, aku masih punya banyak sisa rambut. Apakah Bibi mau membeli beberapa helai lagi? Baiklah, Tante akan membeli lebih banyak The nanti. film was translated and narrated by M Media. Ini dia. Pastikan untuk menyelidiki secara menyeluruh. ya, Pergi sekarang. Kecil, cepat kemari dan coba anggur yang Bibi dapatkan untuk kalian. Apakah ini enak? Bibi, apakah Bibi mau? Aku menyuapi Bibi anggur. Xiao Qian ingin aku makan anggur. Tentu saja itu bagus. Aku dan adik laki-lakuku kehilangan ibu kami saat kami masih kecil. Ayah bekerja dari fajar hingga senja, memungut sampah. Bukankah kamu baru saja bilang? Dia pergi memindahkan batu bata. Dia baru saja selesai memindahkan batu bata dan pergi memungut sampah lagi. Aku dan adik laki-lakuku sudah tumbuh sebesar ini dan belum pernah makan anggur. Jadi aku ingin mendapatkan uang untuk membelikan ayah hadiah. Kalau begitu suapi aku satu anggur. Berapa banyak uang yang ingin kamu dapatkan dariku? Satu anggur harganya 1.000. The film was translated and narrated by M Media. Ini benar-benar manis. Baiklah, Terima kasih Bibi. tahun-tahun belakangan ini, mereka pasti sangat menderitakan. Bibi sudah selesai makan. Kalian semua pergi bermain. Nyonya. Shen Yifei ada di sini. Dia bilang dia tahu tentang Lu Yunfan dan kedua anak itu. Bagaimana menurut Anda? Biarkan dia masuk. Ya, Nyonya. Ibu mertua, mengenai Lu Yunfan dan masalah kedua anak itu, saya secara khusus pergi dan melakukan penyelidikan. Saya menemukan bahwa selama bertahun-tahun, karena dia tidak bisa menemukan wanita itu, dia melampiaskan semua kemarahan dan kebenciannya kepada kedua anak itu. Apa? Lu Yunfen. Dia benar-benar berani menyiksa anak-anak. Saya juga secara khusus bertanya kepada kepala keluarga Lu Shenfen, yang merupakan kakak Lu Yunfan. Dia sendiri yang memberitahuku bahwa Lu Yunfan sudah mudah marah sejak kecil, tidak berpendidikan dan tidak kompeten, dan dia suka berkelahi dan bertengkar dengan orang lain dulu.
tahun dia berusia 7 tahun. Diculik oleh pedagang manusia. Sampai dia berusia 11 tahun, sebelum dia diselamatkan. Selain itu, ketika dia diselamatkan, dia berlumuran darah. Aku tidak tahu, trauma macam apa yang dia derita. Mungkinkah justru karena hal ini, emosinya menjadi tidak stabil? Sekarang dia punya anak. Dia sengaja membuat anak-anak tidak bisa makan atau minum dengan benar, melampiaskan kebenciannya semua pada anak-anak. Sungguh binatang buas. Meskipun pengalaman Lu Yunfen sangat disesalkan, para pedagang manusia itu benar-benar pantas mati. Tapi, jika dia mengambil kebencian ini dan melampiaskannya semua pada anak-anak, maka kita sama sekali tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Kedua anak ini tidak berani tinggal di rumah. Apakah justru karena alasan ini? Pergi dan panggil dokter pribadi keluarga kemari untuk memberikan kedua anak ini pemeriksaan fisik dan psikologis yang komprehensif. Ya, ibu mertua, kedua anak ini berada dalam situasi yang sulit sekarang. Mengapa kita tidak mengirim mereka ke panti asuhan anak? Dengan cara ini kita juga bisa melindungi mereka. Tidak perlu. Di keluarga baik kami, mereka sangat aman. Ibu mertua, kedua anak ini masih terlalu kecil. Jika Lu Yunfen mengancam mereka, mereka pasti tidak akan berani menentang ayah mereka sendiri. Jika dia menggunakan ini sebagai alasan lagi untuk mengganggu Qian lagi, lalu bagaimana dengan Shizu? Sebelum masalah ini diselidiki secara menyeluruh, aku tidak akan mengizinkan Lu Yunfen untuk memiliki kesempatan untuk mendekati keluarga baik kami. Aku juga tidak akan membiarkannya melihat kedua anak ini. Anak-anak itu akan diurus oleh Wan Qing dan aku. Lu Yunfen. Selama kamu tidak bisa masuk ke keluarga baik, maka tidak akan ada pembenaran. Aku akan mengikuti setiap instruksi ibu mertua. Kalau begitu, aku akan membawa Shizu dulu untuk pergi keluar dan makan. Ayo kita pergi Shizu, ayah mengajakmu keluar untuk makan. Ibu mertua, kalau begitu kami akan pergi sekarang. Bos Anda, mengapa Anda memaksakan diri begitu keras, mempertaruhkan nyawa berharga Anda untuk menyelamatkan seorang anak yang bahkan tidak Anda kenal? Mengapa Anda begitu ceroboh? Keselamatan nomor 1. Tunggu tidak bos yang utama. Oh benar, bos, hal yang saya sebutkan kepada Anda terakhir kali, tentang paten untuk obat baru, apa yang sudah Anda putuskan? Harga yang ditawarkan pembeli, benar-benar tidak rendah sama sekali. Jika saya jadi Anda, saya sudah menjualnya sejak lama. Tidak juga. Bos masih yang paling mengesankan. Siapa sangka? Pakar medis, terkenal di dunia Tuan Lu. Ternyata adalah pemuda ini, yang berdiri tepat di samping saya. Tidak. Pemuda tampan ini. Dan paten-patennya. Dalam waktu singkat, terlalu banyak untuk dihitung. Punya banyak paten berarti dia bisa bertindak sesuka hati. Itu benar. Bos sama sekali tidak kekurangan uang. Saya benci orang kaya. Ayah, nenek yang baik mengizinkan kami untuk tinggal di rumah ibu selama beberapa hari lagi. Bisakah ayah membawa balok-balok milikku dan adikku besok? Sepertinya Xiao Qian dan Xiao Shen bersenang-senang di rumah keluarga Bai. Nenek yang baik. Sepertinya Nyonya Bai juga sangat baik kepada mereka. Kalau begitu aku merasa lega, meskipun Bai Qian tidak mengingatku. Aku juga tidak mau mengecewakan anak-anak. Ayah sudah menerima. Shizu, kamu pergi kemarin. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa kepada ayah? Kamu pergi ke rumah sakit dan bahkan tidak menelepon ayah. Apakah kamu mencoba membuat ayah marah besar? Biasanya Jechu adalah anak yang baik. Kenapa ketika dia bersamamu, dia kabur dari rumah dan hampir menyebabkan insiden besar? Aku butuh penjelasan. Ibu mertua, ini anak-anak akan selalu mengamuk di depan orang tua mereka. Aku sebagai ayahnya juga sangat tidak berdaya. Oh ya ibu mertua, Shizu kali ini sangat ketakutan. Menurutmu bisakah aku tinggal di sini selama beberapa hari ke depan? Akan lebih mudah untuk menjaganya. Chen Xian secara khusus menginstruksikan aku bahwa tidak peduli alasan apapun yang digunakan Shen Yifei, dia sama sekali tidak boleh diizinkan tinggal di rumah keluarga Bai. Tapi dia juga ayah dari anak-anak itu. Aku tidak mau. Aku membencimu. Aku paling membencimu. Shizu kamu. Keluar dari sini. Shizu cepat datang dan bermain. Pergi sana. Shizu ayahmu sangat menyebalkan.
Ayahku berbeda dari ayahmu. The film was translated Ayahku and adalah orang paling narrated tampan by di M. dunia. Media. Tidak, kemarin seorang paman menyelamatkanku. Dia bahkan lebih tampan daripada ayahmu. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin ada orang yang lebih tampan dari ayahku? Paman tampan itu super berani. Ayahku lebih kuat. Paman tampan adalah orang paling tampan di dunia. Aku ingin mama menikahi paman tampan itu. Mama akan menikahi ayahku. Ayahku adalah orang paling tampan di dunia. Adik beritahu mereka bukankah begitu? Ya. Chen, bagaimana menurutmu? Itu, tunggu sampai kita bertemu paman tampan Shizu. Dan membandingkannya dengan ayah Lu Shen dan Wu Qian. Baru kita akan tahu. Nyonya, Lu Yunfan ada di sini. Apa yang dia lakukan di sini? Aku tidak mau menemuinya. Ya, Ayahku ada di sini. Ayo, aku akan membawamu sekarang untuk melihat betapa hebatnya ayahku. Dia pasti lebih tampan daripada paman tampanmu. Mari kita temui dia. Tuan Lu. Saya benar-benar minta maaf, tetapi Nyonya tidak ingin bertemu Anda saat ini. Lu Yunfan, apakah kamu mendengarnya? Keluarga Bai tidak menyambutmu. Keluarga kaya raya tingkat atas seperti keluarga Bai bukanlah tempat yang sembarang orang berhak masuki. Tuan Shen, Nyonya juga tidak ingin bertemu Anda saat ini. Silakan segera pergi, kau. Orang tua ini menjatuhkanku pada saat seperti ini. Ayah aku sangat merindukanmu. Ayah aku juga sangat merindukanmu. Benarkah begitu? Paman, apakah paman datang untuk menemuiku? Bukankah kamu yang kemarin? Mengapa kamu ada di sini? Karena ini rumahku. Kamu. Shizu, ayah ada di sini. Dia adalah orang jahat. Dia ada di sini untuk mencuri ibumu. Apakah kamu mendengarnya? Aku tidak menyangka, anak yang kusematkan kemarin, ternyata adalah anak baik Yan Qian dan Shen Yifei. Mereka sudah punya anak. Ayah, aku dan kakak sangat merindukanmu. Apakah ayah merindukan kami? Apakah ayah merindukan kami? Tentu saja ayah merindukanmu. Kalian makan dengan benar. Ya, ya. Anak-anak yang baik. Kalian sangat bosan. Ayah membawakan kalian balok bangunan. Terima kasih ayah. Terima kasih ayah. Ayah, aku sendirian. Menghasilkan banyak sekali uang. Aku ingin membeli banyak makanan enak untuk ayah dan adik. Itu luar biasa. Paman, bagaimana lukamu? Apakah masih sakit? Ayah, apa yang terjadi padamu? Di mana ayah terluka? Ayah baik-baik saja. Jangan khawatir. Ayah, ayah terluka. Biar aku antar ayah masuk. Ya paman, cepat masuk. Nenek orang yang menyelamatkanku ada di sini. Tuan Lu. Jadi Anda yang menyelamatkan Jaichu kemarin. Silakan cepat duduk. The film was translated Silakan duduk. and narrated by M. Media. Ayah, bagaimana keadaan ayah sekarang? Apakah masih sakit? Jangan khawatir, ayah baik-baik saja. Melihat betapa santainya dia menepisnya. Sepertinya dia tidak seburuk yang dikatakan orang-orang di luar. Tuan Lu, antara Anda dan Qin Xian, apakah ada kesalahpahaman? Jika Anda benar-benar memiliki kesalahpahaman, tolong beritahu saya. Mama, lihat betapa indahnya bukit bunga ini. Indah sekali. Anak kecil, bunga ini dibuat olehku untuk Shizu. Kamu bisa bermain dengan yang lain saja. Si Isu memberikannya kepadaku. Mengapa mama membuatkan sesuatu untuknya, tetapi tidak untukku? Jika kamu mau satu, kamu bisa pergi mencari ibumu. Jangan cari aku. Tapi mama adalah mamaku. Aku bukan mamamu. Jangan panggil aku mama lagi. Shizu, kamu tidak diizinkan meminjamkan bunga ini kepada orang lain lagi. Mama jahat. Aku tidak akan pernah berbicara dengan mama lagi. Mama jahat. Papa.
Tuan Lu, keluarga baikku tidak punya kebiasaan membesarkan anak orang lain. Tolong bawa kedua anak ini dan pergi, Qian Xin. Tuan Lu, Qin Qian berbicara terlalu kasar. Saya meminta maaf kepada Anda dan Xiao Qian atas namanya. Terima kasih atas perhatian Nyonya Bai. Xiao Xian, Xiao Qian, ayo pergi. Paman tolong jangan pergi. Shizu, berhenti membuat keributan. Kemarilah sekarang juga. Mengapa kamu menjadi sangat tidak patuh sekarang? Kamu bahkan tidak mau mendengarkan ibumu ya? Kalau begitu biarkan paman tinggal. Dan biarkan mama pergi. Shizu, Seperti yang diharapkan. Anak yang bukan anak sendiri memang tidak mungkin. Pada akhirnya, mereka adalah anak-anak yang dibesarkan untuk orang lain. Tuan Lu, sikap Kian-Kian, kamu juga sudah melihatnya. Jadi kumohon di masa depan, berhentilah datang ke keluarga Bai untuk mengganggu Kian-Kian. Dan berhentilah mengganggu kehidupan keluarga kami bertiga. Lu Yunfen, kamu tidak boleh membawa anak-anak. Tinggalkan anak-anak di sini. Aku tahu kamu diculik oleh pedagang manusia saat kamu masih muda, menyebabkan kebencian di hatimu. Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak boleh menyiksa anak-anak. Anak-anak itu tidak bersalah. Aku menyiksa anak-anak. Biar aku beritahu kamu, jangan pura-pura tidak bersalah di depanku. Lihatlah Lucien sekarang diam dan tertutup, terlihat takut menghadapi orang. Seorang anak yang sangat sempurna, hampir mengalami masalah psikologis karena penyiksaanmu. Bibi papa tidak menyiksaku. Kau dengar itu dengan jelas. Karena kamu adalah ayah mereka. Mereka secara alami akan membelamu. Lu Yunfen, aku tahu The kamu film was memiliki beberapa kenangan translated menyakitkan. and narrated Aku by juga sangat Amelia. bersimpati padamu. Aku sama sekali tidak bisa membiarkanmu terus menyiksa anak-anak. Dokter, beritahu dia hasil pemeriksaan fisik Lucien saat ini. Anak itu secara fisik sangat sehat, namun, tetapi secara psikologis, memang ada sedikit masalah. Masalah macam apa? Anak itu memiliki sedikit kecemasan sosial. Ada dua alasan yang menyebabkan masalah ini. Salah satunya adalah pernah mengalami semacam trauma, sehingga mereka takut bertemu orang. Yang kedua adalah memiliki IQ yang terlalu tinggi, sehingga mereka tidak mau berinteraksi dengan orang-orang yang berintelijen rendah. Jenis masalah apa yang dimiliki anak itu? Anak itu termasuk dalam kategori kedua. Ketika Qin Xian masih kecil, dia juga mulai berbicara relatif terlambat, dan baru setelah menemui dokter untuk pemeriksaan diketahui bahwa itu karena IQ-nya terlalu tinggi sehingga dia tidak mau berbicara. Jika Xiao Shen juga seperti ini, maka mereka berdua mungkin memang ibu dan anak kandung. Saya meminta seseorang mengambil laporan tes DNA. Bagaimana hasilnya? Nyonya, laporan tesnya masih belum keluar. Pasti ada masalah. Haruskah saya? Sudahlah, pergi ke kamar Qian Xin sekarang. Ambil beberapa helai rambutnya, dan lakukan tes DNA lagi. Cepat pergi. Lu Yunfen, demi pertimbangan keselamatan, kedua anak ini akan berada di bawah perawatanku. Tapi keluarga Bai tidak menyambutmu. Silakan pergi. Baik Kian-Kian, aku datang ke sini hari ini hanya untuk menanyakan satu hal. Kau mengakui atau tidak mengakui kedua anak ini? Tuan Lu, aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Aku tidak mengenalmu. Anak-anak itu bukan milikku. Lalu mengapa kau tidak mau melakukan tes DNA dengan anak-anak? Jika hasilnya sesuai dengan yang kau inginkan, kau juga bisa membuatku menyerah sepenuhnya. Tidak. Tuan Shen, mengapa tidak? Aku. Melakukan tes DNA. Masalah sesederhana itu, mengapa berulang kali menghalanginya? Karena Kian-Kian selama ini hanya tidur denganku. Apa kau mengerti? Kian-Kian, hanya Shizu, adalah anaknya. Dia adalah anak kami. Jadi, 6 tahun lalu kau berselingkuh. Dan kau sama sekali tidak amnesia selama 6 tahun terakhir ini. Apakah ini alasannya? Mengapa kau tidak pernah datang mencariku? Baiklah, lupakan saja. Xiao Shen, Xiao Qian, ayo pergi. Tuan Lu, tolong tinggal sebentar lagi. Paling lama 1,5 jam. Tunggu sebentar lagi. Setelah laporan tes DNA keluar, aku berniat mengambil hak asuh dari kedua anak ini dan mencegah mereka diintimidasi lagi. Lukian ini bunga untukmu. Bisakah kamu meminta ayahmu untuk tinggal di sini, oke? Ayah, bolehkah aku tinggal sedikit lebih lama? Dan bermain dengan mereka sebentar lagi. Cari cara untuk menahan kedua anak itu di sini untukku. Saya akan pergi sendiri mengambil laporan DNA. Oke, aku mengerti. Xie Xian, Xiao Jian, Jie Chu, ayo kita bermain di sana. Oke, Baiklah. Baiklah. Chen, kemarilah dan bermainlah dengan mereka. Tidak, aku sangat mengantuk, ibu. Aku mau tidur. Oke, kalau begitu kalian berdua bermain di sini. Aku akan membawanya tidur, baiklah. Baiklah. Lu Yunfan, oh Lu Yunfan. Jangan salahkan aku. Kamu memaksaku. Shizu. Nona muda.
Ada apa Nona Muda? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini baru sebentar. Dan Nona Muda sudah. Dokter. Cepat datang dan periksa Nona Muda. 2 orang cepat. Ikut saya untuk memeriksa Nona Muda. Sisanya pergi periksa 2 anak lainnya. Mengapa kau repot-repot dengan kedua anak haram itu? Shizu adalah anak keluarga Bai. Jika sesuatu terjadi padanya, keluarga Bai tidak akan pernah memaafkanmu. Itu Didi Wei. Anak-anak minum Didi Wei. Karena penyebabnya telah diidentifikasi, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Segera sembuhkan mereka. Tapi zat ini sangat beracun. Dan sudah lama dilarang. Selain itu tidak ada penawarnya. Tingkat kematiannya 100%. Keluarga baikku setiap tahun menghabiskan begitu banyak uang untuk mendukung kalian semua. Apakah itu untuk amal? Cepat dan temukan solusi untukku. Direktur Bai, saya ingat sesuatu. Baru beberapa bulan yang lalu, ahli medis terkenal Tuan Lu mengembangkan sejenis pil pembersih kotoran. Legenda mengatakan bahwa jika diminum dalam waktu 15 menit, itu dapat menetralkan racun. Aku punya 1 pil pembersih kotoran dalam koleksiku. Tapi ini satu-satunya. Berikan segera pada Shizu. Mengapa kami harus? Apakah nyawa Xiaoxin dan Xiaoqian tidak penting? Lu Yunfan Didi Wei ini terdeteksi dalam minuman yang kau berikan pada anak-anak. Aku tahu itu karena Qian adalah tunanganku. Kau menyimpan dendam terhadapku. Tapi kau tidak bisa menyakiti anak-anak. Kau lebih buruk dari binatang. Apakah anak-anak bagimu hanya alat untuk melampiaskan amarahmu dan dieksploitasi? Bahkan jika kau memiliki penawarnya, mana dari kedua anak itu yang akan kau selamatkan? Lebih baik berikan pada Shizu. Bahkan tidak perlu memilih. Qian katakan padaku. Kamu diam. Direktur Bai mohon buat keputusan dengan cepat. Tidak banyak waktu tersisa. Jika kita menunda lebih lama lagi, tak satu pun dari ketiga anak itu bisa diselamatkan. Berikan itu pada Shizu. Baik Qian, kau yakin ingin memberikan satu-satunya penawar kepada Shizu? Tuan Lu ini adalah penawar milik keluarga Meiku. Ini digunakan untuk menyelamatkan anak kami sendiri. Apakah itu salah? Aku tahu kamu sangat cemas. Tapi kamu harus tenang dulu. Aku akan menyewa dokter terbaik untuk merawat anak-anakmu. Oke. Lu Yunfan, apa yang sedang kau lakukan? Baik Qian, aku bisa memberimu penawar itu. Tapi kau harus berjanji padaku untuk pergi dan melakukan tes paternitas dengan kedua anak ini. Oke, aku janji padamu. Pergi tuangkan segelas air. Tidak perlu. Obat ini bisa diminum tanpa air. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Saya sudah menerima laporan tes DNA. Laporan tes DNA itu. Apa yang terjadi di sini? Sudah berapa lama saya pergi? Kekacauan sebesar ini terjadi di rumah. Nona muda itu diracun, namun dia sudah minum penawar. Nyawanya tidak lagi dalam bahaya. Cepat letakkan anak-anak di sofa. Ini. Kedua anak ini sebenarnya adalah anak-anakku. Tapi apa yang dia sebutkan tentang telah berkencan denganku selama setahun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aku tidak punya ingatan mengenai hal ini? Selain itu, karena mereka adalah anak kandungku. Mengapa anak-anak itu berada di tangan Lu Yunfan? Mereka benar-benar anak-anak kakakku. Kakak benar-benar luar biasa, sampai terlibat dengan 2 pria. Bagaimana ini bisa terjadi? Bajingan tua ini benar-benar pergi dan diam-diam melakukan laporan tes DNA. Tidak. Kian apapun itu. Racun itu terdeteksi dalam minuman yang Lu Yunfan berikan pada anak-anak. Aku pikir dia hanya membenci kita karena dia tidak bisa menyakiti kita. Dia mencoba membunuh anak-anak kita. Dia benar-benar lebih buruk dari binatang. Dokter, apakah semua minuman diracuni? Ya benar. Lu Yunfan berhenti berpura-pura. Demi membunuh Shizu, kau benar-benar tidak berhenti melakukan apapun. Kau bahkan tidak menyayangkan anak-anakmu sendiri. Orang sepertimu tidak pantas menjadi manusia. Seseorang. Apa yang sedang kau lakukan? Xiaoxin dan Xiaoqian memiliki kesehatan yang buruk sejak kecil. Minuman itu secara khusus disiapkan olehku untuk mereka berdua. Mereka telah meminumnya sejak mereka masih kecil. Namun tepat hari ini, saat mereka di sini bersamamu, sesuatu menjadi salah setelah mereka meminumnya. Jika kita mengikuti alur penalaranmu, keberadaan Xiaoxin dan Xiaoqian memengaruhi kepentinganmu. The film was Oleh karena itu kau translated mengabaikan and nyawa Shizu narrated by dan meracuni Ed minuman Media. itu bersama dengan
Benarkah begitu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Minuman itu jelas-jelas kau yang menyiapkan. Barusan kita semut. Mereka semua ada di dalam kamar. Hanya kau yang ada di ruang tamu. Jika bukan kau yang memberikan racun ini, lalu siapa? Cukup Lu Yunfen. Sudah sampai pada titik ini. Dan kau masih membelanya. Tidak, bukan ini yang paling penting saat ini. Apa yang paling penting sekarang adalah keselamatan anak-anak. Benar Tuan Lu, keluarga baik kami pasti akan memberikan kebenaran kepada Anda dan memberikan penjelasan kepada Anda dan anak-anak. Tapi masalah yang paling mendesak sekarang adalah segera melakukan detoksifikasi anak-anak. Anak-anak hampir tidak bisa bertahan. Ini buruk. Jika orang tua bodoh ini tahu aku yang memberikan racun, semuanya akan berakhir. Tapi untungnya, aku sudah bersiap. Berapa banyak waktu yang tersisa untuk anak-anak? Kira-kira 10 menit. Segera hubungi semua dokter yang berwenang di Jiangcheng. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, pastikan mereka tiba di kediaman Bai dalam waktu 5 menit. Juga hubungi Tuan Lu untuk mencari pil pembersih. Jangan hemat biaya, bahkan jika Anda harus merebutnya dan membawanya kembali kepada saya. Nona, ada seorang pria bernama Jiang Zui di luar pintu. Mengatakan dia memiliki urusan penting untuk bertemu dengan Anda. Cepat dan biarkan dia masuk. Bos, pil pembersih Anda. Terima kasih. Ini benar-benar pil pembersih. Bolehkah saya melihatnya? Ini dia. Jangan pecahkan. Ini benar-benar pil pembersih asli. Bolehkah saya bertanya dari mana Anda mendapatkannya? Dari mana lagi asalnya? Saya membuatnya sendiri. Apel. Membuatnya sendiri. Mungkinkah Anda adalah Tuan Lu yang legendaris? Hei, sebagai dokter, bukankah yang paling harus Anda khawatirkan sekarang adalah kondisi pasien? Seperti yang diharapkan dari Tuan Lu, pil pembersih yang dia kembangkan, anak-anak tidak lagi dalam bahaya maut. Mengapa? Aku bahkan tidak bisa membunuh kedua anak ini. Sekelompok orang tak berguna, yang tidak bisa melakukan apa-apa, hanya tahu bagaimana berteriak dan menjerit di sini. Tentu saja kami tidak bisa membandingkan diri kami dengan Anda, Tuan Lu. Namun, bisakah Anda memberi kami sebotol pil pembersih? Akan baik untuk memilikinya, untuk keadaan darurat. Anda ingin mendapatkan gratisan? Tidak, Anda salah paham. Kami hanya ingin hang untuk membeli pil pembersih sekali. Kami bisa membayar 2 kali lipat harga. Benarkah? Ini, saya minta maaf. Saya tidak bisa membuat keputusan itu. Tidak bisa membuat keputusan. Bukankah Anda yang mengembangkan pil pembersih ini? Bagaimana mungkin? Tunggu sebentar. Telinga mana yang mendengar saya mengatakan, saya adalah Tuan Lu? Dia memang bukan. Dia adalah Direktur Jiang dari grup Tianyuan. Jadi Anda Direktur Jian. Kalau begitu bolehkah saya merepotkan Anda untuk memperkenalkan Tuan Lu kepada kami? Kami benar-benar membutuhkan pil pembersih. Dia bahkan tidak akan menemui bos Anda, Direktur Bai. Apalagi Anda. Direktur Jiang, berapa banyak pil pembersih yang tersisa padamu? Aku akan membeli semuanya. Direktur Bai, sungguh buka. Karena saya tidak mau menjualnya kepada Anda. Anda dengar apa yang baru saja saya katakan? Apakah akan menjual atau tidak? Saya benar-benar tidak bisa membuat keputusan. Aku akan menawarkan 5 kali harga pasar. 10 kali lipat. 15 kali lipat. Tidak dijual. Anda pikir Anda siapa? Mengapa Anda membuat masalah di sini? Apakah Anda pikir jika Anda mengatakan tidak menjual, Direktur Jiang akan mempercayai Anda? Lu Yunfen, hanya karena kamu tidak bisa mendapatkannya sendiri, kamu menghentikan kami untuk membelinya. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah ahli farmasi Tuan Lu. Kau bilang tidak menjual dan itu tidak menjual. Jika aku bilang tidak dijual, tidak satu pun dari kalian akan mendapatkan satu pil pun hari ini. Siapa Anda sebenarnya? Mengatakan tidak menjual berarti tidak menjual. Cukup, pil pembersih ini hari ini tidak bisa dijual. Direktur Jieng, kami menghabiskan uang untuk membeli pil pembersih. Kami hanya ingin menyimpannya untuk keadaan darurat. Hanya untuk memastikan keselamatan Jaichu. Aku benar-benar tidak mengerti. Alasan apa yang kau miliki untuk menolak menghasilkan uang? Apakah Anda pikir saya bodoh? Menolak menghasilkan uang. Tuan Lu yang Anda bicarakan tidak akan membiarkan saya menjualnya. Jika saya tidak mematuhi bos, maka saya benar-benar akan bodoh. Anda Tuan Lu. Kian, kau sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Jika dia adalah Tuan Lu, mengapa dia tidak menyelamatkan Shizu dan yang lainnya lebih cepat? Benarkah? Bagaimana mungkin dia Tuan Lu? Jika dia benar-benar Tuan Lu, aku Bai Wanqing akan menulis namaku terbalik. Aku akan dipanggil Qing Wan Bai. Direktur Bai, Direktur Bai. Tuan Lu. Dia sudah pensiun sejak lama. Berhenti meragukan ini dan meragukan itu. Selama dia tidak mengangguk, kita benar-benar tidak bisa bekerja sama. Tapi barusan, jelas memanggilnya Bos.
Aku selesai. Aku terlalu cemas dan itu keluar begitu saja. Bos, aku tidak akan bisa merahasiakan identitas aslimu. Kau lebih memilih khawatir sekarang tentang apakah aku orang yang kau bicarakan, daripada khawatir tentang siapa sebenarnya yang meracuni anak itu, benarkah? Jika kita bisa bekerja sama dengan Tuan Lu, itu hanya akan menguntungkan perusahaan dan anak itu. Tuan Lu mohon tenang, saya akan memeriksa rekaman pengawasan dan memberikan penjelasan kepada Anda. Periksa apa? Leon Fan. Selain kau, siapa lagi yang mungkin melakukannya? Kau jelas-jelas memiliki begitu banyak pil pembersih. Aku pikir kau hanya ingin menunggu sampai Shizu meninggal, sehingga kau bisa menyelamatkan kedua anak itu, dan kemudian secara sah bisa mengganggu Kian. Nyonya Bai, tolong periksa rekaman pengawasan. Tidak, Anda berulang kali mencegah kami memeriksa pengawasan. Kenapa? Tidakkah kamu khawatir bahwa seseorang meracuni anak itu? Mungkinkah kau diam? Tuan Lu, mengenai masalah ini, keluarga baik kami pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda. Namun, Shen Yifei, bagaimanapun juga dia adalah ayah Jaju. Leon Fan. Periksa itu. Direktur Bai, meskipun sebagian besar minuman yang beracun telah dimuntahkan, sejumlah kecil masih tertelan. Nyonya Bai, aku tidak akan merepotkanmu untuk mengkhawatirkannya. Aku akan memberikan penjelasan ini sendiri. Tapi mulai sekarang, aku harap kau mengerti bahwa Xiao Qian dan Xiao Shen juga anak-anak dari keluarga Baimu. Jika aku menemukan lagi bahwa kau memperlakukan mereka secara berbeda, Shen Yifei, itulah yang akan menjadi nasibmu. Bawa anak-anak itu pergi. Kian, kau sama sekali tidak boleh mempercayainya. Dia hanya seorang pembohong. Malam itu 6 tahun lalu. Itu bukan kamu. Baik Kian mungkin sudah memiliki beberapa kecurigaan. Namun, selama aku bersikeras bahwa Shen Shizu adalah anak baik Kian dan aku, maka dia harus terikat padaku selamanya. Apa yang kau bicarakan? The film was Jika bukan karena translated aku, and narrated dari mana by Shizu N berasal? Media. Kak, kau mau kemana? Aku akan pergi ke kediaman keluarga lu. Jaga anak-anak. Saya juga harus pergi. Aku juga mau ikut. Kalian sudah kembali. Xiao Qian, apakah kamu merasa lebih baik? Nenek aku baik-baik saja sekarang. Kalau begitu, mengapa kamu tidak mengajak nenek ke kamarmu? Baiklah, Kian akan mengantar nenek ke kamar sekarang. Lu Yunfen, kau, pasangan muda itu, akhirnya punya waktu berdua. Jangan menghalangi di sini. Anak kecil, kamu bahkan tidak melihatku barusan. Kamu pasti membenciku. Tuan Lu, saya pikir kita harus berbicara baik-baik. Nona Bai, apa yang harus kita bicarakan? Bicara tentang bagaimana kau meninggalkanku dan anak-anak untuk bersama Shen Yifei, benarkah begitu? Bukan seperti itu. 6 tahun lalu, saya dijebak dan kehilangan ingatan saya. Oleh karena itu, saya salah paham tentang Anda. Karena kebenaran sekarang jelas, dan Anda dan saya adalah orang tua dari Xiao Shan dan Xiao Qian. Saya harap kita bisa berkomunikasi secara normal. Selain hari ini, saya belum melakukan hal lain untuk menyakiti Anda atau anak-anak. Saya benar-benar lelah hari ini. Istirahatlah istriku. Sejak aku masuk daftar hitam keluarga Bai, masih belum menemukan pekerjaan. Penghasilannya juga tidak banyak. Nyonya Lu yang terhormat, karena nama keluarga telah memutuskan hubungan denganmu lagi. Yang paling menyedihkan sekarang adalah kedua anak ini, Xiao Qian dan Xiao Shen. Keluarga Bai benar-benar membuat sekolah mengeluarkan mereka. Keluarga Bai ini benar-benar keterlaluan. Anda bilang kita tidak punya dendam terhadap keluarga Bai, namun mereka sebenarnya. Siapa bilang tidak begitu? Aku pikir keluarga Bai itu hanya menindas keluarga kita karena kita sedang terpuruk. Memang tidak ada yang terjadi, kecuali bahwa ayahku masuk daftar hitam. Ibuku diusir dari perusahaan, dan anak-anakku dikeluarkan hanya itu.
Saya jamin, ibu saya dan saya tidak pernah mengeluarkan perintah ini. Itu adalah Xian Yifei yang diam-diam mengeluarkannya atas nama keluarga Bai. Saya minta maaf. Ini adalah masalah di dalam keluarga Bai saya. Saya pribadi akan menangani masalah ini dan memberi Anda penjelasan. Baik Kian juga sama. Dia baru saja membuang anak-anak di sini dan sama sekali mengabaikan mereka. Keterlaluan. Yunfan. Ini, siapa orang ini? Ini adalah Bai Qian. Halo Paman, halo Bibi, Direktur Bai. Silakan duduk-duduk. Duduklah. Istriku, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Orang-orang dari keluarga Bai ini, mengapa mereka datang berlarian ke sini? Mungkinkah mereka datang ke sini untuk menagih hutang dari kita? Kita harus cepat memberitahu Xiaofa untuk membawa anak-anak dan lari dengan cepat. Jangan terburu-buru, duduklah dulu. Mari kita amati. Kakek nenek. Kalian kembali. Kakek nenek. Tuan Lu, orang yang memberikan racun telah ditemukan. Itu adalah seorang pelayan di rumah. Pelayan ini sebelumnya lalai dalam tugasnya. Saya menghukumnya. Tak disangka dia menaruh dendam. Dan dengan demikian menaruh racun di minuman. Setelah dia tertangkap, dia juga mengaku. Dan sekarang telah diserahkan ke kantor polisi. Sebagai seseorang dari keluarga kaya, seseorang pasti meninggalkan rencana darurat saat bertindak. Sama seperti yang kuharapkan, Xian Yifei sudah menemukan kambing hitam. Itulah mengapa dia begitu sombong. Untungnya, aku juga memberi Xiao Xin dan Xiao Qian kesempatan untuk melampiaskan frustrasi mereka. Sebagai nanak dari pihak Ibu Jaichu, saya benar-benar tidak tega The film melihat was anak itu tanpa ayah. translated Itulah and mengapa narrated saya by mempertemukan Media. Chen Yifei dan Qian Xian. Namun Qian Xian hanya setuju secara lisan. Jauh di lubuk hatinya dia sungguh tidak pernah mengakui Chen Yifei. Karena orang ini memiliki karakter yang sangat buruk dan penuh dengan tipu muslihat. Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang matang, saya memutuskan untuk membatalkan pertunangan lisan mereka. Nyonya Shen, Anda tidak sengaja melindungi Shen Yifei kan? Tuan Lu, saya tidak pernah memiliki niat itu. Sekarang Shen Yifei sudah melukai tubuhnya, dan saya juga sudah membatalkan pertunangan dengannya. Dia sudah membayar harganya. Hanya saja, bagaimanapun juga dia masih memiliki satu identitas. Yah Jaichu, sulit bagi kami untuk memutuskan hubungan sepenuhnya. Dimengerti? Tuan Lu, kepala pelayan baru saja menelpon saya, mengatakan Jaichu baru saja bangun. Dia merindukanmu. Maafkan saya Nyonya Bai. Saat ini, saya tidak memiliki hobi membesarkan anak orang lain. Saya minta maaf, anak-anak baru saja didetoksifikasi. Tubuh mereka masih sangat lemah, dan mereka butuh istirahat. Kami tidak akan terus mengganggu Anda. Mengenai peristiwa 6 tahun lalu, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki dan memberi Anda hasilnya. Jangan khawatir ibu dan ayah. Kita pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Ayah, kakak Shizu. Tidak bisa datang ke rumah kita. Adik kecil itu adalah putri dari paman jahat itu. Dan paman jahat itu ingin menyakiti kita. Tapi kakak Shizu sangat baik. Dia berbagi makanan enak denganku. Dan bahkan memberi hadiah kepada adikku. Aku berharap kita bisa menjadi keluarga. Memiliki ayah seperti itu benar-benar terlalu menyedihkan. Ayah, Shizu, apa yang kamu lakukan di sini? Juga, aku bukan ayahmu. ayah adalah ayahku. Aku adalah anak ayah. Dan Lucian dan Luqian juga anak-anak ayah. Jadi selama ayah menikahi ibu, ayah akan menjadi ayahku mulai sekarang. Kamu, Kakak Shizu, apakah kamu di sini untuk bermain dengan kami? Aku datang untuk menemui ayah dan The juga film untuk was bermain dengan kalian translated semua. and narrated Itu by bagus sekali. Media. Bagus sekali. Ayah, aku lapar. oke. Ayah akan memasak untukmu. Baiklah. Opi, Masalah mengenai anak-anak waktu itu perlu diselidiki lebih lanjut. Shizu, ibu, apakah kamu di sini untuk membawaku pulang? Xiao Shen Xiao Qian, aku minta maaf. Ibu salah sebelumnya. Aku tidak mengenali kalian. Kalian semua adalah harta ibu. Bisakah kalian memberi ibu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan? Lalu, bagaimana ibu akan mengganti rugi kita? Xiao Qian, ibu sebelumnya
berdebat denganmu karena buket itu. Sekarang ibu tahu dia salah. Jadi untukmu dan Xiao Shen, aku membuat bukit persis seperti milik Sisu. Juga menyadari kamu suka bermain puzzle. Aku membelikan puzzle untuk kalian mainkan bersama. Itu, Tuan Lu, perintah sebelumnya mengenai penargetan keluarga Lu. Saya sudah menanganinya. Sisu ingin tinggal di kediaman Lu selama 2 hari berikutnya untuk bermain dengan Xiao Shan dan Xiao Qian. Aku akan merepotkanmu untuk menjaganya. Nona Bai mohon, jangan terlalu sopan. Anakku sendiri. Saya pasti The akan film was menjaganya dengan baik. translated Tidak masalah. and narrated by Terima kasih. M-Media. 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Nona Bai silakan bicara dulu. Masalah dari 5 tahun lalu. Saya sudah mengirim orang ke rumah sakit tempat saya menjalani operasi sebelumnya untuk menyelidiki. Akan ada hasilnya segera. Saya juga telah mengirim orang untuk menyelidiki. Baik, kalau begitu aku tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Sampai jumpa di rumah sakit besok. Sisu, Mommy akan pulang sekarang. Kamu dan Xiao Shan dan Xiao Qian bersenang-senanglah. Baiklah, sampai jumpa. Di mana hadiah yang ibu berikan padaku? Mama memberiku 1 juga. Kalau begitu kita semua punya hadiah dari ibu. Selain itu ibu juga mengizinkanku tinggal di sini dan bermain selama 2 hari. Kau dengar? Aku baru saja mendengar beberapa gosip. Gosip apa jangan membuatku penasaran. Cepat beritahu aku, Dokter Dong di rumah sakit kita itu. Kau ingat dia kan? Seorang senior lama memberitahuku bahwa Dokter Dong 5 tahun lalu diam-diam bersembunyi dari ibu itu dan membawa pergi 2 bayi yang baru lahir. Apa? Kecilkan suaramu. Biar ku beritahu lebih lanjut. Karena saat itu sang ibu menderita pendarahan pasca persalinan yang parah. Dia tidak sadarkan diri saat itu. Jadi sang ibu kemudian tidak tahu berapa banyak anak yang telah ia lahirkan. Hanya suaminya yang hadir saat itu. Aku curiga itu adalah suaminya yang diam-diam menyuap Dokter Dong, memintanya untuk membawa anak-anak itu pergi. Hanya menyisakan 1 anak pada akhirnya. Aku tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Dokter Dong ini adalah dokter yang sama yang melakukan operasi saya saat itu. Mungkinkah? 5 tahun lalu suatu malam, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu. Setelah saya membuka pintu, saya menemukan 2 anak tepat di depan pintu masuk. Kedua anak itu adalah Lucian dan Luqian. Masalah ini, saya akan mengirim seseorang untuk mengonfirmasi masalah ini. Semua ini, saya khawatir ini tidak terlepas dari Xian Yifei. Jika memang seperti ini, maka saat itu, Shen Yifei dengan sengaja menempatkan anak-anak di depan pintu, berniat menggunakan anak-anak untuk mengikat saya, membuat saya percaya The film was bahwa kamu sengaja translated meninggalkanku. and narrated by M-Media. Halo. Apa? Zizu telah diculik. Apa yang terjadi? Bukankah Shizu ada di rumahmu? 2 orang menyamar sebagai petugas keamanan komplek, mengklaim mereka perlu memeriksa peralatan keselamatan kebakaran. Orang tua saya tidak terlalu memikirkannya dan membuka pintu. Aku tidak percaya mereka berani menculik Shizu. Saya akan segera mengirim orang untuk menutup Jiang Cheng. Mereka pasti tidak akan lari jauh. Tunggu sebentar. Saya pikir saya tahu siapa itu. Pak Polisi, ini rumahnya. Di mana mereka? Yifei, kamu memanggil kami semua ke sini sepagi ini. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ibu mertua Anda akan segera tahu. Nenek ibu. Nenek Mama. Pak Polisi, itu dia, cepat tangkap dia. Yifei, apa maksudmu dengan ini? Nyonya Bai, cucu perempuan Anda Shen Jiechu, telah dibunuh. Apa katamu? Seseorang datang pagi-pagi sekali, berlari ke rumah kami mengatakan bahwa Lu Yunfen membunuh Shen Jiechu dan membuang mayatnya di gunung belakang. Bagaimana itu mungkin? Aku juga tidak percaya. Tapi sekarang adakah di antara kalian yang bisa menemukan Shen Jiechu? Di mana dia? Apakah kau tahu? Jiechu diculik. Lian Fan, apalagi yang harus kamu katakan? Dasar pembunuh. Kamu benar-benar bukan manusia. Bagaimana kamu bisa melayangkan tangan jahat pada seorang gadis berusia 5 tahun?
Tuan Shen, Anda harus memiliki bukti saat berbicara. Apakah Anda punya bukti? Selanjutnya, mengapa saya menyakiti Zizu? Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku tahu. The film was Zizu sudah tiada. translated Kamu and menikah dengan narrated keluarga by Bai. a media. Tidak akan ada hambatan. Benarkah? Konyol. Ini adalah fakta yang sudah Anda putuskan, bukan? Laporan tes paternitas. Lu Yunfen adalah ayah kandung Jaichu. Benar. Menurut penyelidikan saya, Bai Qianqian 5 tahun lalu melahirkan 3 anak secara total. Mereka adalah Lu Qian dan Lu Shen, dan juga Zizu. Bai Qianqian menderita pendarahan postpartum yang parah. Setelah melahirkan anak-anak, dia langsung pingsan. Peristiwa 6 tahun lalu, dan hilangnya ingatan Bai Qianqian. Semua disebabkan oleh Shen Yifei yang memberikan obat-obat AR. Selanjutnya, 5 tahun lalu, Anda diam-diam mengirim 2 anak ke sisi saya. Itu justru agar saya tidak pernah melihat Bai Qianqian lagi. Shen Yifei. Benarkan? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kamu bisa mengetahui hal itu? Tapi memangnya kenapa? Hari ini kamu adalah pembunuh. Shen Shizu. Shen Shizu telah pergi. Tunggu saja untuk menghabiskan sisa hidupmu. Dikurung di penjara. Orang yang akan dikurung adalah kamu. Jaichu, kamu baik-baik saja. Menik, aku baik-baik saja? Aku benar-benar baik-baik saja? Kenapa kamu belum mati? Leon Fan, kamu sampah rendahan. Beraninya kamu melakukan semua ini. Bos, jangan salahkan saya karena mencuri perhatian Anda. Karena Leon Fan, bos saya adalah direktur saat ini dari grup Qianyuan, farmasi terkenal secara internasional, ahli top Tuan Lu. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dia capai? Jadi semua yang terjadi hari ini hanyalah kesalahpahaman. Tidak, petugas. Saya masih perlu melaporkan kejahatan mengenai penculikan dan pembunuhan brutal anak oleh keluarga Shen. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Setelah mengetahui bahwa Risu diculik, saya segera mengirim orang kemana-mana untuk menyelidiki. Akhirnya, kami menemukan bahwa 4 orang telah menculik Sisu. Salah satu dari mereka merasa sangat menyesal atas dosa-dosanya. Secara sukarela mengakui semuanya kepada saya dan bekerja sama dalam menangkap penculik lainnya. Melihat bahwa dia mengakui kesalahannya dan memperbaiki perilakunya dan menebus kesalahannya, saya tidak akan menuntutnya. Petugas, Penculik ini bukanlah orang yang kemarin saya lihat. petugas. Ini adalah pertama kalinya saya melakukan pekerjaan ini. Anak yang saya dan bos saya culik. Dalangnya adalah Shen Yifei dan Nyonya Shen. Saya pribadi melihat mereka menyiksa anak itu. Saya bahkan diam-diam mengambil foto mereka, memukuli anak itu. Anak itu hampir mati. Akhirnya, mereka mengangkut anak itu ke gunung belakang. Tepat ketika mereka bersiap untuk menguburnya hidup-hidup. Untungnya Tuan Lu menyelamatkannya. Begitulah hidupnya diselamatkan. Ini jelas orangnya Bai Qianqian. Jadi semuanya sudah diatur sejak lama. Saya memeriksa denyut nadi Sisu kemarin. Dia hanya sedikit lemah karena lapar. Bawa dia pergi. Pergi. Bersikaplah baik. Ayah, Sisu, mari kita berkenalan kembali. Aku adalah ayahmu. itu luar biasa. Shizu sekarang adalah bagian dari keluarga kita. Kalau begitu ayah dan mama, bisakah mereka menikah sekarang? Nona Bai. Lalu kita. Yunfen, meskipun saya tidak lagi mengingat kita, kenangan sebelumnya, tetapi kita bisa memulai dari awal dan saling mengenal lagi. Kita. Mari kita menikah. Apakah Anda bersama saya untuk perusahaan atau untuk anak-anak? Saya di sini untukmu. Qianqian. Terima kasih. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ayah dan ibu bersama. Ayah dan mama bersama.